Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, gitu ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari terkait struktur pembentuk istilah medis, gitu ya. Di situ ada suffix, ada prefix, ada root, kemudian ada combining vowel, form, ya seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai divisi, ratio, arah, dan juga gerak tubuh, gitu ya. Tujuannya di sini adalah kalian mempelajari ini adalah ketika kalian eh, ketika kalian besok, gitu ya, melakukan kodifikasi, ya, mengkodifikasi sebuah penyakit, gitu ya. Ya tentunya kalian kan di awal harus melakukan analisis dulu, gitu ya, sebelum menegakkan sebuah hasil kodifikasi penyakit. Nah, ketika kalian melakukan sebuah analisis itu, gitu ya, ilmu yang atau salah satu ilmu yang memang diperlukan itu adalah kalian harus bisa mengetahui, gitu ya, pembagian-pembagian dari arah tubuh, ataupun pembagian-pembagian dari gerak tubuh seseorang, gitu ya. Ya, ini ada pendahuluannya, gitu ya. Untuk mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari tentang sebenarnya tentang posisi anatomi tubuh, gitu ya, seperti pembagian arah dan juga gerak tubuh. Jadi nanti untuk kita mempelajari sebuah organ, gitu ya, mulai dari ujung rambut sama ujung kaki, itu kita nanti akan membagi, gitu ya, membagi dari 100% organ tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti akan kita bagi, gitu ya, yang mana yang masuk di wilayah atau regio A, yang mana yang B, mana yang C, D, dan sebagainya, gitu ya. Jadi nanti kita akan membagi arah dan juga gerak tubuh seseorang. Kemudian manfaatnya, gitu ya. Manfaat yang diharapkan nantinya adalah mahasiswa mampu memahami tentang posisi anatomi tubuh, gitu ya, seperti pembagian arah dan juga gerak tubuh yang berguna untuk menganalisis istilah ataupun diagnosis medis, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, gitu ya, bahwa untuk materi ini adalah sangat menunjang dari kelancaran kita, gitu ya, ketika nanti akan melakukan analisis dan juga menegakkan sebuah diagnosa ataupun menegakkan sebuah hasil kodifikasi seorang pasien, gitu ya, nantinya, gitu ya. Karena nanti ketika kalian melakukan kodifikasi atau menganalisis sebuah diagnosa, kalian tentunya harus mengetahui organ yang sakit itu ada di bagian mana. Apakah di bagian kepala, bagian dada, bagian punggung, bagian panggul, bagian kaki, atau yang lainnya, gitu ya. Jadi kalian juga harus mengetahui ya sakitnya itu ada di mananya, gitu ya. Ya, ini adalah body cavities, ya, atau kavitas tubuh, gitu. Di mana kavitas tubuh itu adalah rongga yang berisi tatanan organ dalam, gitu. Jadi yang namanya kavitas tubuh itu adalah bagian organ kita, ya, bagian organ kita yang ada rongganya, gitu ya. Bagian organ kita yang bagian organ kita yang ada rongganya. Nah, di dalam rongga itu masih ada organ-organ, ya, organ-organ dalam yang lainnya, gitu ya. Dimana untuk kavitas tubuh itu dibagi menjadi dua. Itu ada ventral sama ada dorsal, ya. Dorsal itu adalah bagian punggung, gitu ya. Sedangkan ventral itu adalah area depan, ya. Area depan itu adalah mulai dari dada, bagian perut sampai bagian panggul, ya, panggul ataupun pelvic, ya. Untuk bagian toraks, ya, bagian toraks ataupun bagian dada, ya, itu kan ada semacam rongganya. Nah, di dalam torak ataupun dadanya seseorang itu ada isinya, gitu ya. Isinya itu ada organ dalamnya itu ada jantung, ada paru-paru, ada aorta, esofagus, trakea, dan lain sebagainya. Itu bagian torak atau bagian dada. Kemudian di bawahnya itu ada bagian abdomen, ya, abdominal, ya, bagian perut, ya, bagian perut. Di mana di bagian perut itu juga ada organ-organnya, ya, organ-organ dalam. Di situ ada hati, ada kandung empedu, ada pankreas, lambung, usus, dan juga ginjal. Dan biasanya antara satu organ dan juga organ yang lainnya itu akan dipisahkan oleh sebuah selaput, ya, ataupun sebuah sekat, ya. Sekatnya di situ adalah namanya sekat perut diafragma,
ya, diafragma ya, seperti itu. Jadi antara satu organ sama organ yang lain itu mereka tidak menjadi satu ya, atau tidak berhadapan langsung gitu. Akan tetapi ada sebuah sekat ya yang memisahkan antara dua organ itu. Kemudian bagian pelvic itu adalah bagian panggul. Bagian panggul itu ada beberapa organ gitu ya yang ada di sana gitu. Ada yang pertama kandung kemih sama organ reproduksi gitu ya. Jadi secara umum untuk ventral cavity itu dibagi menjadi 3. Ada bagian toraks atau bagian dada, kemudian di bawahnya itu ada bagian perut atau abdominal, bagian bawahnya itu ada bagian pelvic atau panggul, di mana dari masing-masing region itu tadi atau dari masing-masing cavity itu tadi itu mempunyai organ-organ dalamnya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, kemudian kalau tadi kita berbicara itu adalah untuk body cavity bagian ventral gitu ya. Nah, ini adalah bagian dorsal. Dorsal itu adalah bagian punggung. Di mana untuk di bagian punggung itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kranial. Ya, kranial itu adalah tengkorak kepala. Kemudian ada spinal. Ya, spinal itu adalah tulang belakang. Kranial ataupun tengkorak, ya, tengkorak kepala itu ada organ di dalamnya gitu ya, yaitu otak atau bahasanya itu adalah ensepal. Kemudian di situ ada spinal. Ya, spinal itu adalah tulang belakang. Di bagian tulang belakang atau spinalnya seseorang itu ada sebuah organ lagi gitu ya. Ada namanya cord spinal cord itu adalah benang, kemudian spinal itu adalah tulang belakang. Berarti benang yang ada di bagian tulang belakang. Jadi di bagian dorsal itu hanya ada 2, yaitu bagian kranial ataupun tengkorak bagian kepala, kemudian ada spinal itu adalah bagian tulang belakang. Kemudian kalau misalnya kita berbicara regio dan juga kuadran gitu ya, regio tubuh ataupun kuadran tubuh gitu ya, di mana region tubuh itu adalah bagian-bagian tubuh imajiner yang digunakan oleh dokter untuk mengenal lokasi organ dalam abdomen dan untuk menjelaskan lokasi sakitnya. Jadi ketika kita akan mempelajari organ tubuh yang ada di organ seseorang gitu ya. Untuk lebih mudahnya kita membagi di situ adalah berdasarkan regio-regionya gitu ya. Yang mana bagian atas, kemudian mana yang bagian atas sebelah kiri, atas sebelah kanan, atas tengah, kemudian yang mana yang bagian titik pusar, kemudian yang mana bagian bawah kiri, bawah kanan. Itu memang sebaiknya untuk membaginya kita menggunakan istilahnya itu adalah regio tubuh. Kemudian kuadran tubuh ya. Kemudian kuadran tubuh di situ itu sebenarnya itu ada 4 gitu ya. Di daerah abdomen yang diberi nama sesuai hubungannya dengan umbilikus. Umbilikus itu adalah sebuah pusar ya. Jadi untuk kita membagi gitu ya, membagi tubuh kita gitu ya, supaya kita lebih mudah dan juga lebih enak di dalam mempelajari, kemudian menentukan sakitnya ada di mana, lokasinya ada di mana. Itu yang menjadi pusar ya, atau yang menjadi pusatnya itu adalah bagian pusar gitu ya. Apabila kita lihat gitu ya, yang menjadi pusatnya pertama itu adalah yang nomor 5 gitu ya. Yang nomor 5 ini adalah bagian umbilikal ya. Umbilikal ini adalah bagian pusar seseorang ya. Di atasnya pusar itu ada yang namanya epigastrik ya. Gastrik itu adalah lambung gitu ya. Lambung bagian atas. Kemudian ada hipokondriak ya. Hipokondriak sebelah kanan, sebelah atas kanan, kemudian hipokondriak sebelah atas kiri. Kemudian sebelah kanan itu adalah lumbar ya. Lumbar itu ada di samping sebelah kanan ataupun sebelah kiri dari umbilical region. Umbilical region tadi saya ulangi bahwa itu artinya adalah bagian pusar. Kemudian di bawah dari pusar itu ada namanya hipogastrik ya. Kemudian di samping hipogastrik itu ada
ada itu ada region inguinal sebelah kanan sama region inguinal sebelah kiri. Jadi intinya di sini adalah ketika kalian atau ketika mahasiswa akan mempelajari organ tubuh seseorang mulai dari ujung rambut sampai pun ujung kaki gitu ya, akan lebih enaknya kalau misalnya kalian membagi gitu ya, membagi bagian tubuh seseorang gitu ya, itu yang mana yang masuk gitu ya, yang mana yang masuk di bagian umbilical region ya. Umbilical region sebenarnya sudah jelas bahwa itu adalah bagian pusar. Kemudian dibagi lagi di atasnya itu ada epigastrik, kemudian ada kondriak, kemudian ada lumbar, kemudian ada inguinal ya sebelah kiri sama sebelah kanan, dan juga hipogastrik ya, seperti itu. Kemudian apabila kita berbicara mengenai kuadran tubuh gitu ya, kuadran tubuh di situ nanti kita akan berbicara hanya bagian atas sebelah kanan, bagian atas sebelah kiri, kemudian bawah sebelah kanan sama bawah sebelah kiri, dengan titik pusatnya itu ada di umbilikus. Masih sama, umbilikus itu adalah di bagian pusar. Jadi apabila kita berbicara mengenai kuadran tubuh itu hanya ada 4, hanya atas kanan, atas kiri, bawah kanan atau bawah kiri. Yang menjadi titik pusatnya itu adalah bagian umbilikus ya, umbilikus atau bagian pusat ya. Ya, ini adalah mungkin nanti mahasiswa itu bisa mencobanya. Ini masih sama gitu ya, masih sama seperti latihan kita kemarin. Akan tapi memang untuk istilah-istilahnya yang ada di sini itu lebih kepada pembagian arah tubuh. Misalnya hipokondriak, hipo itu apa, kemudian kondriak itu apa gitu ya. Kemudian kalian menentukan yang mana litem, mana root, yang mana root, mana suffix, dan juga mana yang prefix inguinal, mana suffix, mana prefix, mana root, sampai nomor 9. Kemudian apabila kita berbicara mengenai body plans atau bidang-bidang tubuh, sebenarnya bidang-bidang tubuh itu adalah potongan atau pembagian bidang tubuh imajiner yang membagi tubuh menjadi sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, kemudian atas, bawah. Ya, tujuannya di sini apa? Ya, sekali lagi ya, supaya ketika kita akan mempelajari, akan menghafal ataupun akan memperdalam gitu ya, ataupun akan mengenal dari struktur organ yang ada pada tubuh manusia, itu akan lebih mudahnya apabila kita bagi-bagi seperti ini. Nah, pembagiannya seperti apa? Yang pertama ada yang namanya mid sagittal plane gitu ya, dimana untuk mid sagittal plane itu adalah apabila tubuh seseorang itu apa yang bisa kita bayangkan untuk pembagiannya itu ada dari bagian kepala sampai ke bagian regio pelvis ya. Jadi sampai ke wilayah wilayah panggul ya, bagian tubuh sampai wilayah panggul. Kemudian itu menjadi setengah bagian sebelah kanan dan juga setengah badan sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bayangkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, apabila kita belah sampai ke bagian pelvis, nah yang setengah bagian sebelah kanan, setengah bagian sebelah kiri. Nah, yang membaginya itu tadi itu adalah namanya adalah mid sagittal plane. Sedangkan sagittal plane apabila kita bayangkan gitu ya, apabila tubuh seseorang itu kita bagi menjadi sebelah kanan sampai sebelah kiri ya, sebelah kanan sama sebelah kiri ya, itu adalah sagittal plane. Sedangkan kalau misalnya frontal plane ya, frontal plane itu adalah apabila bidang membagi tubuh mulai dari bagian kepala gitu ya, mulai dari bagian kepala sampai ke tungkai bagian bawah ya, dan juga kaki menjadi porsi yang depan sama belakang. Apabila mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibelah itu dari samping, kemudian itu bisa membaginya menjadi bagian depan sama bagian belakang, itu namanya frontal plane. Frontal plane itu bisa juga sering disebut sebagai coronal plane ya, seperti itu. Kemudian nomor 4 itu adalah transverse plane ya. Transverse plane itu adalah apabila tubuh seseorang itu kita bagi menjadi titik pusat sejajar gitu ya dengan lantai menjadi porsi ataupun segmen atas dan bawah, atau itu juga sering disebut sebagai bidang horizontal ya. Apabila kita lihat, nah ini ya, ini adalah sagittal plane. Sagittal plane itu apabila gitu ya, ini gitu ya,
ini ya, ini bisa kita bayangkan ya, garis ini kemudian ditarik sampai ke bawah gitu ya, ditarik sampai ke bawah gitu kan. Sehingga nantinya akan membagi tubuh seseorang itu adalah sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, itu adalah sagittal plane. Sedangkan yang coronal plane gitu ya, apabila kalau misalnya kita bayangkan tubuh seseorang itu kita bagi menjadi sebelah bagian belakang sama bagian depan. Nah, itu maksudnya coronal plane, atau bahasa yang lain itu adalah frontal plane. Sedangkan yang transverse plane itu adalah apabila, ini bisa kita bayangkan lagi, apabila bagian tubuh manusia dibagi menjadi dua, atas sama bawah ya. Dengan titik pusarnya itu adalah bagian pusar seseorang. Nah, ini ya. Ya, ini adalah istilah-istilah yang nantinya mungkin bisa kalian gunakan sebagai prefix ya, atau sebagai awalan. Anterior, ada kranial, ada deep distal, inferior, lateral, medial, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah beberapa contoh yang termasuk juga di dalam istilah untuk istilah prefix. Nah, ini ada postero anterior, ada prone, ada superior, ada ventral, dan lain sebagainya. Ini sudah ada arti-artinya juga ya. Nanti silakan mahasiswa gitu ya, masing-masing mahasiswa itu bisa mencoba gitu ya, bisa mencoba untuk mengerjakan latihan yang sudah ada di PPT ini nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Ini adalah ini ada kesimpulannya gitu, bahwa terminologi ini merupakan istilah yang sudah standar gitu ya, sehingga ini dapat membantu profesi di bidang pelayanan kesehatan dalam komunikasi untuk mendeskripsikan lokasi bagian tubuh dan lain sebagainya. Kemudian terminologi dan juga arah mengenai posisi tubuh itu meliputi bidang ataupun seksio dan juga posisi anatomi gitu ya. Jadi intinya ini yang kita pelajari hari ini sebenarnya sudah ada standarnya gitu ya, bagaimana untuk membagi tubuh seseorang gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum media yang sudah kita sediakan gitu ya. Oke, itu dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.